أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله wallahu alimun hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Nadia Uya Selamat dengan akhiran NIM 18 dari kelas CWIA semester 5. Di sini saya akan mencoba menafsirkan surat dari ayat surat At-Taubah dari ayat 103 dan 60. Gunanya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tafsir terdahulu. Baiklah, di sini pertama yang akan kita bahas itu surat At-Taubah ayat 60. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Selanjutnya ayat surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Selanjutnya ayat surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke penafsiran dari masing-masing ayat. Baiklah, ayat pertama yaitu ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sama. Innamas shadaqat, sesungguhnya hanyalah sedekah. Sedekah di sini maksudnya itu zakat. Sedekah yang wajib lil fuqara'i, untuk orang-orang yang fakir atau bagi orang-orang yang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal amilina, orang-orang yang mengurus, 'alaiha, kekasihnya. Maksudnya di sini wal amilina 'alaiha ini maksudnya di sini yaitu amil zakat, wal mu'allafati, dan orang yang dibujuk, qulubuhum, hati mereka. Maksudnya di sini wal mu'allafati qulubuhum ini maksudnya itu mu'allaf, maksudnya mereka mu'allaf ini mereka masih dalam proses dibujuk supaya masuk ke dalam Islam. Wafir riqabi, dan wafi, dan di dalam riqabi, budak. Dan di sini tuh dan memerdekakan budak. Wal gharimi,
dan orang-orang yang berhutang. Maksudnya orang yang terlilit hutang, yang kesulitan dalam membayar hutang. Wa fi sabilillah, dan di dalam jalan Allah. Maksudnya dalam jalan Allah itu maksudnya sesuatu yang bersifat yaitu sesuatu yang sifatnya untuk memperjuangkan agama Allah. Wa bani sabil, dan anak jalan. Misalnya anak jalan ini seseorang yang di dalam perjalanannya membutuhkan bantuan atau mengalami kesulitan. Nah, ini nama shadaqatul fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharimi wa fi sabilillah wa sabilillah. Nah, sesungguhnya hanyalah sedekah itu maksudnya hanya diperuntukkan orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang membantu mengurusi zakat, orang mu'alaf yang dibujuk, lalu untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang, orang yang dipergunakan untuk sesuatu yang bersifat memperjuangkan agama Allah di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah wallahu alim hakim. Faridatan, ketetapan, minallahi, dari Allah. Kesemuanya di atas yang tadi menyatakan sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukkan untuk orang tadi yang disebut di atas, itu yang miskin, fakir, amil zakat, mu'alaf yang sedang dibujuk, yang berdasarkan budak, yang berhutang, digunakan untuk memperjuangkan agama Allah, serta membantu orang yang sedang dalam kesulitan ketika dia perjalanan itu merupakan sebuah ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakiman, lagi maha bijaksana. Dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baiklah, ayat selanjutnya yaitu surat At-Taubah ayat 103. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Qul, ambillah, min amwalihim, min dari amwali, harta-harta atau beberapa harta, him mereka, shadaqatan sebagai sedekah, tutahhiruhum yang membersihkan mereka, wa tuzakkihim dan mensucikan mereka, biha dengan zakat, wa sholli 'alaihim dan doakan atas mereka. Ambillah dari beberapa harta mereka sebagai sedekah, yang mana tujuannya untuk membersihkan serta mensucikan mereka dengan zakat tadi itu. Lalu doakanlah mereka atas mereka. Inna sholataka sakanul lahum. Inna sholataka, sesungguhnya doamu, doa engkau, sakanun, ketentraman, lahum, bagi mereka. Sesungguhnya doa yang engkau berikan atas mereka itu bagi mereka adalah ketentraman dalam hidup. Wallahu sami'un alim. Wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, di sini diberi penegasan bahwa zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan asnaf. Orang-orang yang dijelaskan di dalam ayat 60 ini yaitu ada 8 orang. Yang pertama untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, mu'alaf, memerdekakan budak, orang yang terlilit hutang, yang mana hutangnya ini
yang bukan dipergunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya digunakan untuk membeli narkoba, minuman keras, nah maka itu tidak mendapatkan zakat. Dan untuk sesuatu yang sifatnya memperjuangkan agama Allah serta orang yang dalam perjalanan, maksudnya ketika dalam perjalanan itu dia membutuhkan bantuan atau kehabisan dalam perbekalan, yang benar-benar butuh. Nah, yang baik dijelaskan pertama orang fakir. Nah, orang-orang fakir ini berbeda dengan orang miskin, beda artinya. Nah, orang fakir itu artinya adalah orang yang tidak punya, maksudnya ini dia tidak memiliki apa-apa, baik rumah, hanya ada pakaian yang ia kenakan. Selanjutnya ada orang miskin. Nah, orang miskin ini adalah orang yang kekurangan ini dia masih memiliki sesuatu tapi dia tidak berkecukupan. Selanjutnya ada amilina alaiha, pengurus atau petugas zakat yang biasa kita sebut dengan amil. Nah, amil zakat ini dia dapat bagian dari zakat, walau termasuk jika dia orang yang kaya. Mau dia orang yang kaya atau dia yang memang benar-benar butuh, dia tetap dapat dia akan tetap dapat zakat, kecuali dia tidak mau mengambil bagiannya. Tetapi karena dia mengurusi zakat, maka dia tetap berhak menerima zakat. Selanjutnya ada mu'alaf, yaitu orang yang masih belum kokoh keimanannya, perlu penguatan, maka dia berhak menerima zakat. Selanjutnya ada orang yang terlilit perbudakan. Maksudnya ini dia perlu uang yang berguna untuk menembus dirinya agar bisa merdeka, maka dari itu dia berhak juga menerima zakat. Selanjutnya orang yang berhutang. Hutang yang dimiliki ini bukan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bila dia memiliki hutang karena membeli sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka dia tidak berhak menerima zakat. Misalkan hutang yang dimiliki digunakan untuk membeli narkoba, maka dia tidak berhak menerima zakat. Tetapi bila hutang yang dia miliki digunakan untuk membayar uang kuliah, terus kebutuhan sehari-hari, kemudian orang tuanya terlilit hutang, itu dia berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya wa fi sabilillah, sesuatu yang digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Misalnya orang-orang yang ketika zaman Rasul berperang. Kalau saat ini segala bentuk perjuangan itu di jalan Allah atau di dalam agama Allah. Nah, yang terakhir ada musafir, seseorang yang sedang dalam perjalanan yang dia tuh butuh bantuan, yang dalam perjalanannya bekal yang dia bawa habis tapi perjalanannya masih jauh. Kesemuanya ini yang tadi seperti yang dijelaskan di atas dalam ayat 60 ini, 8 orang itu adalah ketetapan yang sudah dibuat oleh Allah, tidak bisa dirubah, yang mana Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Selanjutnya penjelasan ayat 103, yaitu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun 'alim. Menjelaskan tentang teknis zakat. Nah, kalau tadi kan menjelaskan tentang mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, kalau yang ayat 103 ini menjelaskan tentang teknis atau proses zakat itu. Yang pertama ada perintah, berupa perintah dalam kata khudz, ambillah, pungutlah. Kata ini ditujukan pada orang-orang yang memiliki kewenangan. Misalnya ambil zakat, dia punya kewajiban untuk mengingatkan orang yang sudah punya harta yang semisal sudah setahun, maka diingatkan lalu dipungut. Jumlah minimal harta yang wajib dizakatkan atau itu tuh di luar kebutuhan normal atau nisab. Kebutuhan itu ada dibagi 3, yaitu daruriyah, ada hajiyah, dan tahsiniyah. Nah, kalau daruriyah ini kebutuhan yang berkaitan dengan hidup atau mati. Nah, jadi kalau kita nggak dapat memenuhi kebutuhan itu, kita bisa mati. Kebutuhan hajiyah, kebutuhan yang kalau tidak terpenuhi itu
kehidupannya jadi terganggu. Jadi kalau ini boleh berhutang. Kalau kebutuhan tahsiniyah itu untuk penglihatan, untuk eksis, tidak diharuskan. Nisab itu lebih dari 20 dinar sama dengan 85 gram. Kalau satu Nah, di sini juga disebutkan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka. Membersihkan di sini maksudnya yaitu membuat dia tidak tergolong orang yang di dalam hartanya memakan hak orang lain. Mensucikan di sini maksudnya dia bisa menjadi lebih baik, terbebas dari kikir, imannya semakin kuat kepada Allah, dirinya semakin suci, jauh dari hal-hal yang buruk, dan semakin didekatkan dengan Allah. Dan orang yang memungut atau mengumpulkan zakat diperintahkan untuk mendoakan orang yang sudah berzakat. Kenapa? Apa tujuannya? Karena sebab doa dari amil zakat itu bisa membuat mereka tenang, tentram, nyaman dalam memberikan zakat. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Semuanya itu diperhatikan oleh Allah. Kesimpulan dari dua ayat di atas, yaitu yang surat At-Taubah ayat 60 dan 103 ini, dari dua ayat ini bila dikaitkan dengan pendidikan adalah pendidikan tentang zakat. Di ayat ini mengajarkan atau mendidik kita kaum muslim bagaimana zakat itu, yang mana dijelaskan bahwa zakat itu hukumnya wajib bagi orang Islam yang mampu dan memiliki harta minimal setahun. Ketetapan zakat yang juga ditetapkan oleh Allah, juga ada manfaat zakat. Ketetapan zakat juga ditetapkan oleh Allah, yang mana Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu di dalam ayat ini juga ada manfaat zakat, yang mana zakat itu bisa membersihkan dan mensucikan mereka, bersih dari harta yang bukan miliknya atau hak orang lain, dan suci dari hal-hal yang buruk yang ada di dalam dirinya, buruk sangka, kurang iman, munafik, kotor, dan lain sebagainya. Kemudian diajarkan tentang teknis atau jalannya, atau cara-cara zakat, yaitu di dalam zakat ada amilnya, lalu amil diperintah untuk mendoakan muzaki. Ini sunnah karena doanya penting untuk orang yang berzakat. Lalu juga disebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu mustahik, ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, pemerdayaan budak, gharim, sabilah, dan ibnu sabil. Baiklah, mungkin cukup sekian penyampaian atau penjelasan ayat dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.